Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabrina. Nah, kali ini saya akan memberikan materi yang berbeda daripada sebelumnya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Anthoceropsida. Untuk tahu lebih lanjut, silahkan simak video selanjutnya. Oke, langsung aja. Jadi, Anthoceropsida. Nah, Anthoceropsida disebut juga sebagai lumut tanduk. Kenapa disebut sebagai lumut tanduk? Karena morfologi sporofitnya mirip seperti tanduk pada hewan. Anthoceropsida mempunyai gametofit bertalus dengan sporofit indeterminate dan berklorofil. Anthoceropsida berbeda dengan Birophyta lainnya. Sel-sel talus Anthoceropsida mempunyai satu kloroplas besar di setiap sel-selnya. Anthoceropsida mempunyai gametofit yang mirip seperti lumut hati, sedangkan sporofitnya mempunyai satu kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofitnya. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari Anthoceropsida. Nah, Anthoceropsida ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bentuk tubuhnya itu mirip seperti lumut hati, hanya saja sporofitnya yang berbeda. Yang kedua, bentuk tubuhnya berupa lembaran dengan ujung yang bercabang-cabang seperti tanduk. Yang ketiga, gametofitnya. Gametofitnya ini berupa bertalus. Maksud saya, gametofitnya ini bertalus, berbentuk lebar, tipis, dan bagian tepinya itu berlekuk. Kemudian yang keempat, sporofitnya. Sporofitnya berbentuk pipa memanjang yang tumbuh ke atas seperti tanduk. Di dalam tanduk ini dihasilkan spora. Kemudian yang kelima, sporogonium. Sporogoniumnya ini terdiri atas kapsul dan kaki. Kemudian yang keenam, struktur anatomi talus homogen dan satu sel terdiri atas satu kloroplas dengan satu pirenoid yang besar. Kemudian yang terakhir, habitatnya. Habitat Anthoceropsida ini terletak di daerah yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu struktur dari Anthoceropsida. Nah, saya akan memberikan gambar agar bisa lebih jelas. Nah, itu tadi adalah bentuk tubuh dari Anthoceropsida. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu reproduksi dari Anthoceropsida. Anthoceropsida dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi pada saat pembentukan antheridium dan archegonium yang terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Kemudian zigot mula-mula membelah menjadi dua sel dan satu dinding pisah yang melintang. Kemudian sel yang bagian atas ini akan membelah secara terus-menerus yang merupakan sporogonium dan diikuti oleh sel yang bagian bawah. Nah, sel yang bagian bawah ini juga akan membelah secara terus-menerus membentuk kaki sporogonium. Kaki ini berfungsi sebagai alat penghisap. Kemudian jika sporogonium ini matang, dia akan pecah seperti buah plongan dan akan menghasilkan jaringan berupa sel-sel mandul yang diselubungi oleh sel jaringan sehingga menghasilkan spora atau biasa disebut dengan archespora. Kemudian reproduksi secara aseksual disebut juga sebagai reproduksi vegetatif. Nah, reproduksi ini dapat dilakukan oleh beberapa cara. Yang pertama, fragmentasi atau pemisahan lobus dari bagian utama talus. Yang kedua, gema atau kuncup, dan yang terakhir, umbi atau tuber. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi dari Anthoceropsida. Anthoceropsida ini terdiri atas satu bangsa, yaitu Anthocerotales. Nah, Anthocerotales ini terbagi lagi menjadi dua suku, yaitu Anthocerotacea dan Notothilacea. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu peranan dari lumut tanduk atau Anthoceropsida. Sebenarnya peranan lumut ini sama sih seperti peranan lumut pada umumnya.
Jadi yang pertama yaitu biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk dijadikan model eksperimen biologi tumbuhan. Kemudian yang kedua, ini lumut bisa merombak struktur batu menjadi tanah. Ketiga, dapat menjaga ketersediaan air dan mencegah terjadi banjir dalam ekosistem hutan. Yang keempat, dapat dijadikan bahan bakar dan atap rumah. Kemudian yang terakhir, lumut bisa mencegah terjadinya erosi tanah dan mencegah kekeringan yang terjadi pada saat musim kemarau panjang. Oke, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.